kewajiban guru udah kan kisah sejarah. Nah, udah lah. Ibu tadi kisah apa? Namanya? Tugas administrasi. Nah, dari itu pembangunan tugas guru sedang kewajiban guru. Tugas dan kewajiban itu sama ele. Tugas hukumnya wajib, ya. Metode bahasanya. Tugas itu berkaitan dengan ya, kurikulum. Kewajiban ini berkaitan dengan yang non kurikulum. Tugas dan kewajiban guru yang pertama mencintai negerinya, dan salah satu tugas dan kewajiban guru adalah mendidik anak, mendidik siswa agar mencintai negerinya. Jangan salah tulis agar mencintai gurunya. Bujur aja, cuma cintanya lain, cinta cinta murid kepada guru itu disuruh juga. Ujar Imam Ghazali, murid harus mencintai gurunya, gurunya harus mencintai muridnya juga. Kenapa? Di dalam ilmu pendidikan Islam, Imam Ghazali mengatakan, kenapa? Karena guru wajib mencintai muridnya, dan muridnya wajib mencintai gurunya, sama aja. Nah, yang pertama guru mencintai murid, murid harus mencintai guru oleh. Yang pertama jadi murid mencintai guru sebab ilmu yang ada pada murid itu datang dari guru. Jadi ilmu, keterampilan, segala macam yang dimiliki oleh murid itu guru yang melajari. Nah, ini tidak terbayangkan dibalas cinta atau dibalas dengan duit, cinta dibalas dengan kata kaum balas. Guru memberikan ilmu, keterampilan, pemahaman pada murid. Nah, itu dalam ta'limul muta'allim kan murid harus mencintai gurunya. Sebab gurunya ini berjasa benar lawan murid. Jika ada guru itu adalah mahfudzat. Lakana nasukal bahaim. Kita ini jangan kada sekolah bisa jadi tadong sekolah. Jangan kada sekolah, Anda bisa bayangkan. Anda lihat bisa orang kada sekolah, lihat. Kada sekolah itu. Jadi nampak. Ya kawanan bahari leh nang sudah nang tokaan tatamuan leh. Jangan dikedak kada sekolah bahari. Saya kau jadi tadong mana?
kada bisa membayangkan andai kata kita kada sekolah. Wayah ini mun ada aja nang kada sekolah tu liwar benar. Lain bahari itu dah sekolahnya ada. Sekolahnya jauh. Bayangkan, wah ini gini jauh aja kita kan orang dari mana-mana kan pasti di sekolah, tapi bisa sekolahan sekarang di kampungan aja pas sekolahan. Mun bahari, dia monten SMP-nya, SMP aja ada dia monten, kandangan kepada BSK, pantauan SMP, SMA mau ada kabanjar ada di SMA. Aliyah madrasah aliyah bahari yang ada di Surabaya. Dia nak sekolah aliyah itu ke Surabaya bayangkan itu. Orang hendak alim ya ke Gontor, pesantren yang maju zaman tahun 50-an, tahun 20-an itu di Gontor. Bayangkan dari ke Gontor sekolah ke kapal laut, ke Banjar haji gini kada ada motor, bertumpang-tumpang. Ngalihnya menuntut ilmu tenang. Wajar ya, mun bahari itu orang kada sekolah, memang kada berduit lawan perjuangan yang luar biasa. Wah ini mun kada sekolah, bilang sekolahan di tungkat sudah makanya lagi. Kalaupun jauh juga wah ini sarananya cukup. Bubuhan kalua tuh bahari ke Amunta ini diam di asrama. Wah ini kan ada lagi jadi di asrama bukan kalua sepeda motor aja pulang balik. Nah, jadi sepeda motor ada jauh lagi sekolah. Nah kita di sini di orang di lain tuh itu juga. Jadi waktu kami rakor Portais di Banjar itu, waktu itu dilarang membuka kelas jauh itu kada boleh oleh santri. Sekolah yang membuka kelas jauh itu dicabut izin operasionalnya. Nah kalau lagi lalu besok kan waktu di forum lain di Kalimantan Barat kan diam di Putusibau, mana benar Putusibau, kota Putusibau ke Pontianak itu 3 hari 3 malam kapal. Ujar kita tuh wajar ya dibuka sekolah di sana, mereka itu malihnya sekolah. Ini orangnya aja kalau sekolah. Kayak kita di sini dahulu di Paminggir itu aja wajar dibuka sekolahan di sana. Sebab orang sana sekolah ngalih di Pang. Nah setelah sekolah. Jadi kayak apa caranya wayahin itu jangan ada lagi nang pada sekolah sama jangan ada lagi nang kada mengaji. Bahari ada itu membahari zaman tahun 50-an aja, tahun 50-an 50 ke bawah, tahun 50-an orang tamat SD itu kan harat SD itu kan sampai kelas 3 juga bahari. SD kelas 6 tuh tamat dah luar biasa bahari. Lawan bahari kada saya di daerah Habau kalau Habau di Habau no kampung kita KKN semalam kita di Habau. Itu bila kada sekolah kawinakan orang lagi. Tamat SD itu bilanya kada sekolah kami nak buitan lagi. Lalu na pagawian magado itik to kan sidin itik cara to si kongri. Kawin na kan sidin ni kam gado itik yang sidin. Sekolah kan mana sekolah kayak. Mun wae ini sekolahan sudah banyak, sudah parak sekolahan. Anak bibi ini begini cepat orang kawinakan. Itulah apa magado. Kan bila kada sekolah kawinakan orang.
Gontor, pesantren yang maju itu di Gontor sekolah. Sekampungan menolakakan permintaan duit di kampung, pesan ongkos tolak. Tang kesana 2-3 tahun punya boleh kayak dibuang doang orang aja. Terus perjuangan orang-orang nang hakun berkorban, korban fisik dan mental, korban harta, berhasil juga. Berhasil. Nah itu di dalam negeri, nang anak alim lagi, anak pintar lagi, ke Makkah sekolah orang Bahari kan, ke Makkah 20 tahun hanya sekali boleh. Dan 4-5 tahun aja, 10 tahun, 20 tahun hanya tak boleh. Ke Makkah sekolah. Itu waktu kami rakor itu ujar pihak pusatnya, di orang pusatnya mana itu Pandir. Bapak-bapak sendiri dulu kemarin sekolahnya mana? Di Mesir, di Makkah, di Madinah. Kan jauh dia tak didatangi ha? Sekarang di Indonesia juga. Itu kan yang mengeluh kemarin dari Kalimantan Barat itu, dari Putus Sibau ke Pontianak itu mas. Saya kemarin waktu ada keluarga kanakan kita yang meninggal di Peminggir, membayangkan kapal minggirnya kayak itu malehnya. Indonesia, di dalam Indonesia Kabupaten Nusantara, kapal minggir ya perjuangannya luar biasa menurut ilmu. Nah kalau ini hakun berjuang, berkorban, tapi sah kuitan, tapi sading sanak, tapi sah nini mati kada menghadapi, kawitan garing kada kabulih. Itu perjuangan yang luar biasa, pahalanya luar biasa. Insya Allah itu berhasil, Nah, jadi yang pertama tugas guru tadi anak. Jadi ujar Imam Ghazali, murid mencintai guru itu wajar, sebab segala kepandaian, kepintaran, pengetahuan, keterampilan, apa-apa yang kita miliki itu karena guru yang melajari kita, guru yang melajari kita membaca, menulis, berhitung. Jika kada sekolah, kada bisa membaca, kada bisa menulis. Bujur waktu itu, sekarang orangnya masih hidup jadi nampak. Kada sekolah, baca kada bisa, menulis kada bisa. Suruh orang menulis, ada duit 5.500 desit ya, 5.500 kan bisa. Nah itu kayak namanya film Siti Nurbaya, nyala Datuk Maringgi. Jadi Datuk Maringgi, saya kada sekolah sugiha, untuk apa sekolah? Mana jadi Datuk Maringgi? Ada bahasa sekolahan, saya sekolah, saya kada sekolah, tapi sugih, orang mencari penyimat nang jadi kudu tanah, siang malam begawi, ada sekolah. Nah lalu berikutnya, guru mencintai murid. Guru harus mencintai murid karena di murid itulah status guru. Guru ini mulia karena murid. Mula orang nyebut guru mengkata murid. Di kiau guru itu kan luar biasa kan. Guru jurang bilang sampai ke talingan ini tak korehing di kiau guru. Tingginya kedudukan guru itu sampai pantun orang Bahari. Ayam putih terbang ke jambu, limbah ke jambu, ke jamban pulang. Awak putih balaki guru dulu.
limbah guru komandan pulang. Komandan tadi dulu guru. Jadi nangaran guru aku direbutakan orang. Nah jadi ujar Imam Ghazali, mulianya seseorang itu tergantung dari murid. Makin banyak murid, makin harap guru, makin tinggi. Di sini kita guru danau, Pak guru bahit, Pak lapangan. Ini kemuliaan guru tergantung dari murid. Nah jadi saling mencintai itu kan memang ada itu. Nah itulah dalam ta'lim muta'alim sama-sama mencintai. Jadi mendidik itu berdasarkan cinta. Jadi kita mendidik murid itu kayak mendidik anak kita sendiri. Kalau guru itu sudah sarahinya dapat, penting aku mengajar loh, minum ajar kan habis bulan dapat gaji, pintar kayaknya kada kan sarahinya, benar pintar pintarnya juga, nyebongolnya juga kan itu. Nah, jadi murid ini kayak anak. Jadi murid dipandang anak, nah maka dari itu guru harus beranak dahulu supaya bisa nak. Maunya beranak seorang kada beranak, kada kepanya beranak, kada mahirnya beranak, kada awal. Jadi guru harus kawin dahulu beranak. Ya jadi guru. Jadi yang pertama tadi mendidik siswa agar mencintai negerinya. Ini yang dalam agama disebut dengan hubbul watan. Jadi tugas guru mendidik murid agar murid itu hubbul watan. Hubbul watan. Ini harus ditanamkan. Jadi bagaimana caranya guru menanamkan ke jiwa siswa agar kita ini hubbul watan, hubbuddin, hubbul walid, hub cinta kepada negeri, cinta kepada orang tua, cinta kepada lembaga yang kita miliki. Kalau di dalam dunia pendidikan modern, itulah yang disebut dengan respon. Umpan balik. Respon apa nih? Siapa tulisan respon? Respon of belonging. Respon of belonging. Respon of belonging, rasa memiliki. Belong itu memiliki. Kalau sabida belong. Ada kalau ditunggang lagi. Response of belonging, response of stability, rasa memiliki. Lain nang rasa memiliki nang disalahgunakan. Kursi dibabulik, kursi sekolahan babulik ke rumah. Rasa memiliki. Nah rasa memiliki ini menimbulkan respon of stability, rasa bertanggung jawab. Respon of stability, rasa bertanggung jawab.
Eh, dalam agama rasanya di Sahih Bukhari, seseorang harus mencintai negerinya. Nah, bukti cinta, ia rela berkorban untuk dirinya. Jadi di dalam pelajaran agama, seseorang wajib mempunyai niat jihad, niat membela negara. Jadi ujar Nabi rasanya, kesimpulan dari hadis di bab jihad itu, kita wajib ada niat rela mati, jihad itu rela berkorban apabila agamaku diganggu. Aku rela mati bila agamaku diganggu. Yang kedua, aku rela mati bila negeriku diganggu. Wajib itu ada pada diri kita. Bila kadada itu, maka orang itu akan meninggal dalam salah satu cabang munafik. Alhamdulillah. Jadi bila orang itu kadada berisi niat jihad membela negara, niat jihad membela agama, niat jihad membela keluarga, agama, negara. Ini kita berniat, nah bila ini diganggu, aku rela mati. Jangan kira agama Islam diinjak-injak kita goringan, kita berpatakan bersembunyian takutan. Wajib ada niat barang dulu. Wani kadanya itu bahasa kayaknya. Niat ditanamkan niat di hati. Bila keluargaku, bila agamaku, bila negaraku diganggu, aku rela mati. Kenapa hidup kita menginjak-injak orangnya Mas ya. Nah, baik mati daripada hidup diinjak-injak. Ya kayak penjajahan itu kan membela negara. Untuk membela negara ini, ya itulah yang kita saksikan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan kalau tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kalau arti menjajah itu kan kayak Belanda menjajah kita, kekayaan kita habis, dipukutnya bawanya ke benuanya, orangnya jadi kekayaannya dipukut, dihabisi, orangnya disiksa. Kalau zaman Jepang itu rodi, kerja paksa. Kalau zaman Belanda Romusa Jepang ya, rodi Belanda. Orang maulah kartak mulai di Banjar ke Tanjung tuh kerja paksa, hasil kerja paksa. Di Jawa itu kan maulah jalur kereta api Anyar Panarokan tuh hasil rodi Belanda, di kerja paksa. Manusia ini kayak sapi begawi, makannya kada diharam. Nah, nang itu mandor. Nah, mandor ini lawan cambuk. Bila kada karuan begawi, kada kawan nang biar nang berdiam tuh karena lapar, kada bertenaga begawi karena lapar, tetap hantam mandor. Nah lucunya mandornya Indonesia juga. Nah ini mandor kepala hirang karena Belanda kepala hirang. Ya kalau kita melihat film Rudy kan, film Romosa itu Masya Allah. Jadi ada dahulu orang Jawa yang tertinggal di Kalimantan sini, banyak tutuhan yang sudah garing waktu tinggalkannya lagi. Mulai di Balikpapan itu zaman Jepang itu membawa tas ganal diambil
Dihambin berjalan sampai ke Tanjung, mulai beli papan sampai ke Tanjung tuh manyahan tas itu. Tuan ini belinggang nah jalan hutan belantara, kada tahu jalannya kayak apa. Itulah kalau kita dijajah. Kayak kisah di Pulau Banda di Maluku, Banda Naira itu. Saudagar rempah-rempah diundang oleh Gubernur Jenderal di Pulau Banda. Ada jamuan makan bersama, diundang dalam satu imbah nang saudagar rempah-rempahnya tak kumpulan, bukan diundang makan, tapi diundang untuk ditembak. Tahu? Nah, di rumahnya tinggal bininya, anaknya tuh ada apa lagi ya? Diambil harta bendanya, kabur rempah-rempahnya. Nah, itu yang kita didik kepada murid kita. Ya untuk itu bisa kan gurunya juga. Jadi guru harus lebih dulu cinta negara. Cinta negara. Nah maka dari itu di dalam mata pelajaran, jadi mata pelajaran yang wajib ada, ini aturan dunia ini. Jadi mata pelajaran yang wajib ada itu Calistom atau apa? Ini wajib membaca, menulis dan berhitung. Itu wajib dilajarkan. Anda bisa bayangkan, kita ini kan kada bisa membaca. Masuk sekolah tuh, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Surah Al-Isra. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita lahir kada punya apa-apa, kada ada tahu apa-apa, kita lahir tuh apa ada pengetahuan nabi. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah jadikan jadi la ta'lamu syai'a, kada tahu apa-apa. Lalu Allah berikan as-sam'a wal basar, wajib sam'a wal absar, wal afidah. Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Ini adalah pintu masuk ilmu. Jadi ini pintu masuk ilmu. Pendengaran, penglihatan dan perasaan hati. Jadi kita yang sekarang kita bisa menulis sudah, bisa menulis. Siapa nama belajar itu? Ya guru. Ayo bayangkan, pada tahun apa-apa bisa membaca, bisa menulis sudah, bisa berkirim surat sudah, bisa berbicara sudah. Ayo. Guru yang melajari kita membaca. Anda bayangkan guru mengaji, guru bahasa Arab, tulisan Arab membelain pada abun orang itu. Kalau kita membaca akhirnya
tulisan Arab namanya kan bisa kita mengaji ini. Berbeda dengan tulisan Latin. Kalau ABCD ini kan seluruh dunia. Arab itu kan Islam saja yang pakai Arab. Nah tulisannya tingkang-tingkok kapulang alif bungkuk. Tahulah dia alif bungkuk. Jadi jika kada guru alif bungkuk pun tidak tahu. Alif itu jagat. Ini alif bungkuk. Kada tahu dia alif bungkuk. Wallet jadi duit. Jadi kita ada tahu alif bungkuk. Alif bungkuk itu mana? Alif bungkuk. Alif bungkuk. Kenapa kamu ditulis jagat? Jarak yang jadi kakak ini, alif kakak ini. Ya alif bungkuk tadi. Alabiu lain lagi mengajarkan. Alabiu membenarkan alif itu bertitik. Alif bertitik. Karena mau orang alif betitik itu kada percaya orang ada mau. Jadi iringi aku bagaimana tahu alif betitik. Betitik itu apa? Pandai besi itu kan betitik orang kamu menyulang orang anak olah barang. Maka kuat nang olah cangkul, olah nang lading, wasi dipanasakan lawan hutan sampai habang dicatok dibentuk ngaran sidin alif. Alif betitik jasiden. Kita percaya ring apa ya? Ngarantian siapa? Alif jasiden. Nah ya Allah alif betitik. Ya Allah. Nah, guru kita melajari huruf alif bahasa sampai bersambung bahari di sekolahan. Huruf ba berangkai kiri, ba berangkai kanan, ba sendirian itu dari kan ya. Ngebayangkan entah kayak orang behijab belajar menulis Arab tuh kayak orang behijab. Sin berangkai kiri, sin berangkai kanan, sin sendirian. Kayak huruf Latin sama. Jadi kita membayangkan maraid hurufnya. Jadi huruf anu bilanya di tengah, bilanya di kiri, di kanan kayak ini bentuknya. Bilanya sorangan kayak ini bentuknya. Nah, nama lajarin itu guru kita. Sekarang kita bisa mengaji, lancar pulang mengaji. Muqaddam tuh kecepatan mengaji. Sajus seperempat jam tembus, masya Allah. Coba bayangkan lihainya kita. Siapa melajari itu? Guru kita. Jadi jasa guru kita tuh luar biasa. Karena kita sekolah, kita waya ini bisa berdagang, berkebun, bercari, sugih nyaman. Cepat ada sekolah dari. Jadi ini adalah apa? Tugas kewajiban guru. Belajar membaca menulis, membaca bisa, menulis ulang. Kita menulis Arab itu permulaan sekolah, ayo orang menggambar, ya Allah, sebiji huruf sekali meninggal, sebiji huruf sekali meninggal. Wah ini berkicim gitu, ada nulis bayangkan.
tulisan Rik'ah Sulus, masya Allah. Menulis Arab itu berhafal ini Arab. Jadi guru kita malah jadi bahari itu, masya Allah, luar biasa. Wajar kalau kita mencintai guru. Nah, orang yang ada bermoral nama memukuli guru, masya Allah, tabarakallah. Wah, ini kan guru dikaduakan di TV. Guru menghantam laporan polisi. Dalam agama kada itu. Nah, dalam nyanyian bahasa Arab, muallimi kawalidi rabbi. Muallim guru kita tuh kawalidi. Ka huruf tasbih. Ka kawalidi. Muallim kawalidi. Kawalidi. Kayak orang kayak kawitan. Muallim itu kawalidi. Seperti kawitan, Bu. Seperti kawitan. Muallim itu kayak kawitan. Jadi orang ceramah, kawitan kita tuh 3. Banyaknya. Kawitan 3. Pertama kawitan yang melahirkan kita. Yang kedua guru. Guru itu kawitan yang mendidik kita. Yang ketiga mintuha. Mintuha itu kawitan juga. Adalah mintuha mandak, manggil mintuha acel dan dalam. Iya, abah atau mama juga dikiau kayak kawitan, besar kawitan. Wajib ketiganya kita bakti kepada guru, kepada kawitan yang menjaga kita, mintuha juga. Coba lawan mintuha anak saya, kembali ke sini. Mintuha dipukulin. Allah. Jadi dalam pelajaran yang wajib itu yang sampai ini membaca, menulis dan berhitung, yang wajib juga ini olahraga kesehatan. Pelajaran olahraga kesehatan wajib dilajari. Yang ketiga yang wajib adalah pelajaran sejarah. Jadi seorang warga negara wajib tahu sejarah bangsanya. Tidak boleh kada tahu. Wajib. Jadi pelajaran sejarah itu termasuk pelajaran wajib dalam kurikulum internasional, itu wajib diajarkan. Jadi jangan sampai seorang siswa itu kada tahu sejarah negaranya, itu kada boleh. Kada. Nah, salah satu bentuk daripada itu dalam kegiatan di sekolahan itu apel bendera. Nah, jadi apel bendera itu tujuannya adalah untuk menanamkan cinta kepada negara. Tapi kita ini apel begayaan orangnya kalau. Salah satu bentuknya hormat kepada bendera. Bendera hormat kerat. Kita menghormati bendera. Ini yang kita hormati adalah mereka yang gugur menaikkan bendera itu. Berapa juta nang mati hanya merah putih itu bisa naik.
Kalau kada wani mengibarkan, beisi bendera dalam rumahnya tangkap Belanda waktu itu, bunuhnya. Apalagi wani mengibarkan. Jadi bendera merah putih itu berkibar, jutaan manusia yang meninggal dunia. Hanyar kawa merah putih itu berkibar. Itu yang kita hormati, mereka yang gugur. Nah, maka di pelajaran sejarah kita tahu ada kisah di Hotel Yamato di Surabaya. Di sana berkibar bendera Walanda di Surabaya, merah putih biru di atas hotel, merah putih biru. Orang kita naikinya, orang Jawa naikinya tiang bendera, rabitnya nang biru, ketinggal merah putih. Kada sampai ke tanah, turun timbang orang dah. Nah, jadi bendera merah putih itu bisa berkibar dengan jaya di angkasa, itu menelan korban yang mati itu jutaan. Nah, itu yang ditanamkan kepada diri siswa supaya cinta lawan negerinya. Kita di Banjar sini atau di Amuntai sini kan pahlawan-pahlawan kita banyak. Nah, salah satu Pangeran Antasari. Pangeran Antasari itu perjuangannya haram menyerah, mundur setapak mati kafir. Sumpah Antasari, wajah sampai kaputing. Jadi pesan-pesan moral Pangeran Antasari itu, jangan hendak bekerja sama dengan Walanda saja. Kalau kita sudah berkalahi lawan Walanda, jangan mundur. Jadi dalam sebuah Yasin, mundur setapak mati kafir. Jangan bercakut papadaan, supaya kita bersatu menghadapi Belanda. Itu pesan-pesan Antasari. Mundur setapak mati kafir. Itu ada kisah kan, daripada memegang sumpah itu, mundur setapak mati kafir. Seorang lawan nang parang, motor tang di depan, kada mundur kafir bang, maju terus walaupun nanti hadapi motor tang. Kada kayak itu maksud orang. Motor tang menghadapi, mundur mencari siasat itu boleh. Yang mundur kada boleh itu kalah, menyerah. Kalau mundur mencari siasat boleh. Maka itu dalam agama Islam minal kabair. Itu hadisnya apa? Lawan minal kabair, al-isyraku billah, uququl walidain, al-farru minaz zahki, lari dari medan perang, bukah kalah. Itu dosa besar. Al-farru minal kabair. Lari di medan perang. Di perang Badar, umat Islam 313 orang, pasukan Quraisy 1000 orang. Mereka lebih lengkap persenjataannya. Orang Islam kada ada niat perang. Orang dasar pacang perang, tulakan tuh dasar pacang perang. Ada kita pacang menakutani aja, rencana asal tuh menakutani. Kenapa menakutani? Kita ini hendak mengambil barang-barang kita. Sebab barang-barang kita nanti tinggalkan ketika hijrah itu diambil oleh orang-orang Quraisy Mekah. Habis rumah, langis pokoknya. Siapa tulang hijrah, habis dirampoknya. Nah sekarang orang Quraisy berdagang ke Syria lewat Madinah, ada jalan lain.
lalu dijaga. Kami ini hendak mengambil harta kami, naik ke merampas. Jadi kan hendak mengambil harta kita, nanti dirampasnya di Mekah. Nah tapi orang Quraisy ini berangkatnya siap perang. Nah bertemulah di Badar, berhadapan sudah, dasar perang terjadi. Nah tenang Al-Qarmin, kada boleh nabi, kada boleh lari. Mati masih aja mati. Buka tuh pas orang mati juga. Daripada mati dicencang orang, lebih baik mati melawan. Mati tapi melawan. Biar mati sama pada mati juga tapi melawan. Daripada buka cencang orang mati juga. Jadi orang-orang Islam waktu itu kada berperang, kita mati juga. Mati karena Tuhan. Habis umur mati. Berperang mati. Mati perang jihad bisa bila daripada mati konyol atau mati garing. Nah bayangkan tuh. Jadi orang Islam ini berdoa. Nabi itu berdoa, berhikmat berdoa sampai sorban Nabi itu gugur, kada merasa lagi. Jadi Nabi itu berdoa tuh kada kayak itu lagi, kayak itu mengangkat tangan tuh, jadi kada lagi berduduk berdiri, kada lagi kayak itu berdoa sampai sorban gugur kada merasa. Berhikmatnya Nabi berdoa. Jadi kita berdoa tuh ke tangan, berdoa tangan dilintor. Amin. Kita hanya minta duit, maulah minta duit, tangan jadi sorong. Jadi minta berdoa tuh harus angkat tangan tuh ada berdoa. Nah jadi Al-Farru Pangeran Antasari itu lari juga, mundur juga, cuma kada kalah, mundur melawan. Anda kalau membaca riwayat Pangeran Antasari, beliau dari Martapura. Dari Martapura di Sungai Barito, mundur sampai ke Moratewe. Ini bisa bayangkan. Belanda ini kuat, berperang tapi sambil mundur karena kita kada sama kekuatan, kada imbang. Bayangkan mulai Martapura sampai Moratewe, sedang mundur sambil berperang sambil mundur. Bayangkan. Di sini Penghulu Rasyid gelar siang di pasar berjualan, malam perang. Belanda pada tahun perang malam tadi mana orangnya di pasar ada. Nah jadi perang itu karena membela negara itu memang itulah. Ya. Jadi ini tugas kewajiban guru. Jadi kita berkewajiban kepada anak supaya anak-anak tahu sejarah. Makanya kemarin kan pro kontra pemutaran film G30S PKI. Kalau anak-anak yang ada tahu ini, udah tahu di PKI itu tahunya. Karena mau buku sejarah kan ada lagi. Diganti orang sudah kurikulum. Kalau kayak kami mengalami itu, anak kan harus tahu itu. Jadi PKI itu memberontak 3 kali sudah. Pertama tahun 28, 1928, 1948, 1965. 3 kali PKI itu memberontak sudah. Jadi One PKI itu jangan main-main. Dan sasarannya adalah umat Islam. Sasarannya adalah ulama. Jadi waktu tahun 65 itu sudah semangat diberlaku sudah. Ada sedikit ulama yang dibunuhnya.
Quran diinjaknya, masjid musala dicoret-coretinya. Jadi PKI itu kadakwani kukulai. Dan yang utama lagi, PKI itu ajarannya apa? Ates. Jadi PKI itu kita harus tahu akses. Ane anti, ane tidak, ane tes ini Tuhan. Ini dalam ajaran PKI, Tuhan itu tidak ada. Ini itu ada toleransi itu. Tuhan itu daripada hanya ada. Jadinya kita ini kan ajaran komunis itu kan lahir secara alami. Kan ada campur tangan Tuhan. Kita lahir ujarnya. Makan minum alami, habis umur mati kuburakan, selesai. Jadi kan ada urusan campur tangan Tuhan. Dan siapa yang pernah bertemu Tuhan? Jadi ini kan kayak itu ada kaitannya lawan ajaran Fir'aun, raja-raja zaman dahulu. Ada seorang tokoh Rusia, Yuri Gagarin. Saya naik pesawat, kada ketemu Tuhan di langit. Tuhan di atasnya, menjajah angkasa dah pesawat, kada ada tetamu Tuhan. Jadi waktu dijawab oleh seorang ulama kita, Bapak kalau hendak ketemu Tuhan, setelah pesawat Bapak naik ke atas, tajun. Tetamu tuh lawan Tuhan. Mun Anda dalam pesawat, Anda akan ketemu dengan Tuhan. Jadi buka pintu, tajun, tetamu tuh lawan Tuhan. Wah, matinya. Artinya kalau kada mati, kada ketemu Tuhan. Kalau Anda mati dan Anda masuk surga, Anda akan bertemu dengan Allah. Anda akan melihat Allah. Jadi bukan ada mati nih, kan ada dengan Tuhan. Jadi jadinya komunis itu mati, habis itu mati kuburakan jadi tanahnya. Kayak nyamanan. Ya, nang maling, rampok, atau mati jadi tanah kan nyamanan. Dalam agama kita kan itu kan ada pertanggungjawaban setelah mati, ada siksa kubur, ada ini. Dalam ajaran komunis itu ada. Dapatnya untungnya, malingnya dapatnya untungnya, korupsi dapatnya untungnya, bilanya kada terangkap untungnya. Itu mereka itu kada Tuhan. Nah ini harus ditanamkan kepada siswa kita bahwa itu salah. Jadi jangan hendak Jadi Anda harus dengan PKI dan komunis itu kada khawatir Bang. 3 kali dah hanya mengkhianati kita, mengkhianati bangsa. Tahun 28 sedang berjuang melawan anak merebut kemerdekaan. Begitu kita merdeka tahun 45, 48 berontak pulangnya. Hanya dengan merdeka kita. Belum papaannya bersusun negara memberontak kita. 2 kali itu gagal karena di Madiun. Ketika itu di Madiun. Nah lalu yang ketiga dia menyusun. Jadi kalau hendak menguasai Indonesia, makanya di dalam film itu, kalau hendak menguasai Indonesia, Anda harus menguasai Jakarta. Di Jakartanya berontak pulang ya tahun 65 itu. Kalau hendak menguasai Indonesia, kuasai Jakarta, kuasai Angkatan Darat. Angkatan Darat sasarannya, jenderal Angkatan Darat yang dibunuhnya. Ya itu dulu. Jadi inilah kesimpulan kita. Siswa diri kita itu wajib ada niat jihad, wajib ya. Kalau kada ada niat jihad, maka kita akan meninggal dalam keadaan salah satu cabang munafik. Niat barang lo, pahala niat barang lo. Berperang kadanya itu urusan pina. Jadi bila keluargaku, agamaku, negaraku diganggu, aku rela mati. Kayak apa jadi abu jadi harang. Kulawan. Ini niat.
orang yang ada niat itu dia akan meninggal dalam salah satu cabang munafik. Alhamdulillah. Ya situ dulu. Ini tahfiz, ini apa? Itu sudah nanti catat namanya aja, daringnya. Ada wayahnya kita kena apa? Daring Pak, dalam jaringan. Ada wayahnya parah ya enak. Daring tak. Saya takutan dia malam tadi mendengar kelas terbaru COVID ini di Jawa kan, kelas terbaru klaster pesantren di Jawa nang kana pulang nih. Kita nih apa enak bilanya libur saat orang. Jadi pesantren yang melaksanakan kuliah pembelajaran tatap muka karena banyak anak, sampai-sampai wakil presiden kan memanggil Satgas Covid nasional tuh, ya pesantren di Guntur terdahulu lagi. Kita di Kalimantan mudahan jangan, apakah kita nanti setelah ini akan daring atau parai, mudahan jangan ada anak-anak. Kita apa doa yang itu apa, doa Fatihul Amanah juga. Anta waliyuna bighfir lana wa anta arhamur rahimin. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal ihni bis salihin. Mudah-mudahan mulai hari kita dan umat Nabi Muhammad dari